Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di pagi yang indah ini kita akan mengkaji yakni tentang Isra Mi'raj. Sebelumnya kita perdengarkan dahulu kajian-kajian dari Gus Bahak yang mana sangat indah penyampaiannya dan selama ini belum pernah atau jarang dikaji. Mari kita mendengarkan sama-sama, silahkan. Ada dua kitab besar yang jadi pegangan fi ilmil hadis di hadis, yaitu Bukhari Muslim. Saya alhamdulillah tadi pagi ngaji Bukhari, sekarang saya mau ngaji Sahih Muslim tentang Mi'raj. Dari sekian cerita Mi'raj yang mungkin jarang disebutkan adalah riwayat di Sahih Muslim. Di kitab saya halaman 83 saya baca, di antaranya dijelaskan falamma alawna sama ad-dunya. Jadi di peristiwa Mi'raj yang jarang diceritakan orang itu, Rasulullah itu ketemu Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu disebutkan di sini faidan an yaminihi aswidatun wa an yasarihi aswidatun. Dari sisi kanan itu ada kelompok besar, dari sisi kiri juga kelompok besar. Saya baca teks aslinya ya, tabarruk ya, supaya dapat berkah dari bahasa Rasulullah SAW. Ini cerita Nabi ketika ketemu Nabi Adam. Faidha nazara qibala yaminih dhakhika wa idza nazara qibala shimalih baka. Nabi Adam ketika melihat ke kanan itu senyum-senyum, senang sekali. Tapi kalau melihat ke kiri itu nangis. Lalu Rasulullah SAW tanya ke malaikat Jibril, itu siapa? Itu Adam. Dan yang kelompok di kanan itu ahli surga. Maka beliau kalau melihat senang sekali. Dan kalau yang di kiri itu ahli neraka, kalau beliau melihat itu susah sekali. Artinya apa? Betapa susahnya jadi Nabi Adam itu. Jadi kalau misalnya ada koruptor ketangkep gitu ya, yang nangkep ya cucunya, yang ditangkep juga cucunya. Kalau kita punya anak 10 itu, terus yang satu misalnya nyuri milik temannya, milik saudaranya itu, sing naboi ya anaknya, yang ditaboi juga anaknya. Kayak apa tersiksanya seorang Nabi Adam? Karena nggak punya pilihan, pasti dari sekian kasus dolim dan mazlum, yang mendolimi maupun yang didolimi itu pasti anak cucunya. Jadi betapa susahnya seorang Nabi Adam. Jadi termasuk kearifan kita sebagai manusia itu belajar dari takdir yang kita hadapi, yaitu keterbatasan kita sebagai manusia. Kita harus bisa ngelola kegagalan, terima qadha qadar. Makanya kata Mbah Mun, abahnya Gus Hasin itu sering cerita ke saya, iman itu paling dhuwur itu iman qadha qadar, khairihi wa syarrihi minallah. Kita harus punya kesiapan iman khairihi wa syarrihi minallah, bahwa segala kebaikan, segala syar itu sudah digariskan oleh Allah Ta'ala. Kita bisa apa sebagai manusia? Jadi pertama Nabi Muhammad ketemu di as-sama'i dunya, langit paling dekat, itu ketemu Nabi Adam dengan kondisi seperti tadi. Kalau melihat ke kanan itu senyum, karena itu anak-anak beliau, turunan beliau yang ahli surga. Kalau melihat ke kiri itu nangis, karena itu cucu beliau yang ditakdir tidak jadi orang baik. Artinya kalau ada peristiwa sosial apa saja, yang satu zalim, yang satu mazlum, atau yang satu benar, yang satu salah, atau sama-sama benar tapi salah faham, itu semua adalah cucu Nabi Adam alaihi salam, dan itu membuat beliau
Kadang-kadang dohika, kadang-kadang senyum, kadang-kadang baka, kadang-kadang nangis. Jadi itu yang menjadikan tambahnya arifnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya teruskan. Qultu ya Jibril man hadza qala hadza Adam wa hadhil aswida an yamini wa an shimali nasamu bani. Fa ahlul yamin ahlul jannah wal aswida allati an shimali ahlun nar. Fa idza nazara qibala yamini dhahika wa idza nazara qibala shimalihi baka. Itu seperti misalnya kita punya anak 5, yang satu sukses jadi profesor doktor atau jadi orang alim, yang satu sekolah saja agak naik, misalnya sudah agak naik, entekno dunya itu nghabiskan harta itu kan. Tapi barokahnya itu mungkin kita mau jadi sombong tidak jadi gitu, karena punya anak yang enggak sukses. Mungkin barokahnya punya anak enggak sukses itu meredam keangkuhan kita, terus kita menjadi orang yang sopan dengan tetangga, dengan orang lain karena dipaksa punya hal-hal yang seperti itu. Jadi semua yang ditakdir Allah kalau kita ridho itu pasti baik. Karena ya kata yang ngarang kitab hikam itu, orang tawaduk itu kalau dinasehati pakai teks saja tidak cukup. Kalau punya utang itu tawaduk sendiri gitu. Guyonannya orang-orang kiai gitu. Ada orang sombong, supaya ada sombong kalau dia ketemu orang yang ngutangin itu pasti sopan sendiri. Jadi kalau dinasehati suruh sopan susah, tapi kalau ketemu orang yang ngutangin atau ketemu orang yang dia butuh pasti dengan sendirinya sopan sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah sama-sama mendengarkan kajian paparan dari Gus Baha tentang Isra Mi'raj. Di sini kami hanya menambahkan sedikit saja dari sisi yang lainnya. Gus Baha membahas syariatnya, membahas cerita-cerita manusianya, membahas hadis-hadisnya. Alangkah baiknya juga kita kaji tentang Al-Qur'annya, tentang ilahiyahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sangat menarik sekali Gus Baha menceritakan tentang pertemuan antara Kanjeng Nabi Muhammad dan Nabi Adam. Inilah lambang Muhammad Rasulullah. Ketika Muhammadnya rela ridho kembali kepada keadamannya, ketika Muhammad rela ridho menyerah pasrah kepada Tuhannya, maka setelah itu diabadikan di dalam Al-Quran, Muhammad bukan kau yang melempar, aku yang melempar. Inilah bukti Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad. Inilah bukti agamanya Kanjeng Nabi Muhammad. Inilah bukti Kanjeng Nabi Muhammad sudah bisa pulang kepada Tuhannya. Maka dari itu Kanjeng Nabi Muhammad diciptakan di dunia ini hanyalah sebuah contoh, yang mana contoh ini harus diikuti oleh seluruh manusia agar manusianya bisa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, supaya manusia dituhani oleh Tuhannya, supaya manusia tidak jadi Tuhan sendiri di dalam hatinya, supaya manusia tidak jadi Allah di dalam hatinya, dan supaya Allah nyata wujud zatnya bagi manusia yang berkuasa atas diri manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi menurut Al-Qur'annya di surat Al-Isra ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi makna di dalam ini bukan Muhammadnya tapi hambanya.
Siapa hamba Allah itu? Hamba Allah itu adalah seluruh manusia, itulah hamba Allah. Jika Isra Mi'raj ini hanya khusus buat Kanjeng Nabi Muhammad saja, maka ayatnya pasti tidak demikian bunyinya. Ayatnya pasti berbunyi Subhanalladzi asra bi Muhammadin bin Abdullah. Pasti ayatnya bilang begitu. Bila memang Isra Mi'raj ini hanya khusus untuk Kanjeng Nabi Muhammad saja. Akan tetapi bukti dari ayatnya Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di suatu malam. Jadi malam inilah yang dimaksud Adam. Malam inilah yang dimaksud gaib. Malam inilah yang dimaksud manusia belum ada, belum wujud. Manusia belum hadir di dunia ini. Yang hadir, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa, yang suci, yang agung, yang maha besar hanyalah Allah. Maka Allah menyebutkan Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Kenapa Allahnya suci? Karena hambanya belum ada. Kenapa Allahnya suci? Karena hambanya belum wujud. Kenapa Allahnya suci? Karena hambanya belum bisa mengaku-ngaku bahwa dirinya lah yang hidup. Inilah yang dimaksud di suatu malam. Di suatu ketika kita belum ada, di suatu ketika kita masih gaib. Sebenarnya yang wujud hanyalah Allah dan sebenarnya yang gaib hanyalah selain Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk apa seluruh manusia ini di-Isra Mi'rajkan? Untuk apa seluruh manusia ini diciptakan? Untuk apa seluruh manusia ini diadakan, diwujudkan di dunia ini? Manusia ini diadakan, manusia ini diwujudkan hanyalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi kepadaku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku yang menciptakan kamu dan akan kukembalikan kamu kepadaku. Itulah tujuan manusia diciptakan. Tujuan manusia diciptakan agar Allah berperan untuk manusianya. Bukan manusianya yang berperan untuk Tuhannya. Manusia diciptakan hanyalah agar supaya Allah menjaga manusianya. Bukan untuk manusia yang menjaga Tuhannya dengan ibadah-ibadahnya. Bukan manusia yang menjaga Tuhannya dengan belajar syariat-syariatnya. Bukan manusia yang menjaga Tuhan di dalam kehidupan ini. Akan tetapi Tuhanlah yang menjaga seluruh manusia. Itulah tujuan Allah menciptakan seluruh manusia. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Jika dibahas secara syariatnya, ya perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram yang zahir itu Mekah menuju ke Masjidil Aqsa yang di Palestina. Itu secara syariatnya, secara Muhammadnya, secara manusianya. Akan tetapi hakikatnya di sisi Tuhannya, mana Masjidil Haram itu? Masjidil Haram itu adalah
tempat asli kejadian manusia, tempat asal muasal seluruh manusia, di mana Masjidil Haram adalah tanah asal mula manusia, diberangkatkan dari tanah dengan uripe Allah, diciptakan dari tanah dengan kekuasaan uripe Allah, hingga sampai menuju ke Masjidil Aqsa, yakni sampai menjadi bayi yang suci, yang diberkahi. Bayi yang suci, yang diberkahi, sudah ditunggu-tunggu oleh kedua orang tuanya, sehingga berjamaah dengan kedua orang tuanya. Digambarkan ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Di dalam Masjidil Aqsa sudah ditunggu-tunggu lama oleh para nabi, oleh para rasul, oleh para malaikat untuk sholat berjamaah. Jadi Isra Mi'raj menurut hadisnya itu adalah lambang seluruh manusia, tanda amsal. Jadi yang diceritakan di hadis itu yakni ceritanya seluruh manusia sesuai Al-Quran, bukan ceritanya Nabi Muhammad doang, tapi ceritanya Isra Mi'rajnya seluruh manusia, karena seluruh manusia juga sama-sama hamba Allah. Semua manusia juga sama-sama Rasulullah. Semua manusia juga sama-sama utusan Allah. Semua manusia juga sama-sama pesuruh Allah. Kalau tidak ada Allah, siapa yang merasuli manusia? Bila tak ada uripe Allah, siapa yang mengutus manusia? Bila tak ada uripe Allah, siapa yang menyuruh-nyuruh manusia? Akan tetapi kita selama ini tidak mau menjadi rasulnya Allah. Kita lebih cinta, kita lebih suka, kita lebih demen menjadi rasul-rasulnya iblis, rasul-rasulnya hawa nafsu, utusan-utusannya iblis, daripada menjadi utusan uripe Allah. Inilah yang selama ini tidak pernah dikaji oleh manusia. Kenapa? Karena manusia lebih membela dirinya daripada membela Tuhannya. Manusia lebih membela agama hawa nafsunya daripada membela agama Tuhannya. Apa membela agama hawa nafsunya? Manusia ya merasa yang paling wujud di dalam hatinya daripada Tuhannya. Inilah yang dimaksud agama hawa nafsu. Selama Allah gaib, selama Allah tak wujud, selama Allah tak hidup, dan yang wujud dan yang hidup hanyalah diri kita sendiri, maka selamanya kita beragama hanyalah beragama hawa nafsu, agamanya syaitan yang terkutuk. Apapun nama-nama dan jenis-jenis agamanya di dunia ini, bila tanpa pulang kepada Allah, tanpa pulang kepada wujudullah, tanpa pulang kepada la ilaha illallah, maka kita akan jauh dari agama yang hak. Kita akan jauh dari agama rahmatan lil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita lanjutkan. Supaya apa tujuannya kita diciptakan? Tujuan Nabi Muhammad di Isra Mi'raj kan untuk apa? Tujuannya hanyalah haulahu linuriyahu min ayatina, supaya engkau bisa menyaksikan ayat-ayatku, dan supaya engkau tidak hanya menyaksikan ayat-ayat iblis dan setan saja, ayat-ayat hawa nafsumu,
Selama ini kan yang kita lihat hanyalah ayat-ayat setan, ayat-ayat iblis, ayat-ayat dajjal, ayat-ayatnya hawa nafsu kita sendiri yang ada di dalam hati kita selama ini, yang bisa kita syahadati, yang bisa kita saksikan. Kita selama ini hanyalah bersyahadat kepada hawa nafsu kita sendiri yang wujud di dalam hati kita. Karena itulah Allah menegaskan di dalam Al-Quran, Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuhmu yang nyata bagimu. Jadi siapakah yang paling wujud di dalam hatimu? Jadi siapakah yang paling hidup di dalam hatimu? Jadi siapakah yang paling nyata di dalam hatimu? Jadi siapakah yang paling berkuasa atas dirimu di hatimu? Selama ini kan diri kita sendiri yang jadi Tuhannya. Diri kita sendiri yang merasa wujud dan diri kita sendiri yang merasa hidup. Maka itulah musuh-musuhmu. Jika kita tidak bisa mengalahkan musuh-musuh ini, maka selamanya kita akan terbelenggu, kita akan dibakar dengan urusan-urusan dunia, dengan kepentingan-kepentingan dunia. Kita akan selalu dibakar di dalam dunia ini. Kenapa? Karena kita cinta kepada ahli dunia, hubbud dunia, yang mana cinta dunia itu dapat memutuskan segala sesuatu yang selain Allah, yakni dengan dunia, maka terputuslah cinta manusia kepada Tuhannya. Jadi yang dimaksud haulahu linuriyahu min ayatina, supaya kita bisa menyaksikan ayat-ayat Allah itu yang bagaimana. Jadi kalau kita sudah menyadari bahwa Isra Mi'raj itu bukan hanya untuk peringatan saja. Jadi Isra Mi'raj itu harus kita raih kembali, bahwa diri kita pun juga, seluruh manusia pun juga Isra Mi'raj, diciptakan Allah, diperjalankan Allah, dikuasai Allah, dipelihara Allah, dijaga Allah, dikuasai oleh Allah, dikasih sayangi oleh Allah. Bukan hawa nafsu yang melakukan itu semua. Inilah tanda-tanda bahwa seluruh manusia pun juga di-Isra Mi'rajkan, diciptakan, diperankan, dan dikembalikan, dihidupkan, diperankan, dan dimatikan sama seluruh manusia. Apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, semuanya bila sudah kembali kepada agama Allah semua sama. Kenapa? Karena hanya Allah lah yang berkuasa, karena hanya Allah lah yang berperan, karena hanya Allah lah yang membuat panggung sandiwara tiap-tiap diri manusia. Karena Allah qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri pada tiap-tiap apa yang diciptakannya. Jadi tidak ada yang sama, tidak ada yang sama. Jadi apapun peran-peran manusia, yaitulah yang dimaksud khairihi wa syarrihi minallah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu, dan Allah pula yang berkuasa atas apapun yang engkau lakukan. Inilah yang dimaksud lillahi ta'ala. Inilah yang dimaksud Isra Mi'raj. Kita menyadari kita dari Allah. Kita menyadari bahwa hidup ini Allah.
kita menyadari bahwa apapun yang tergerak, apapun yang terperan di dalam kehidupan kita, semua dari kodok kodarnya Allah. Inilah yang dimaksud Isra Mi'raj. Bila kita demikian berarti kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa? Karena hatinya ikut hatinya Kanjeng Nabi Muhammad. Inilah yang dimaksud Isra Mi'raj itu. Contoh dalam aplikasi kehidupan. Ketika kita saat duduk di dalam hati kita terbang kepada Allah seperti kilat. Apa maknanya Mi'raj? Apa maknanya? Di dalam dudukku ini bukan kuasaku, karena tanpa Allah dudukku tak ada. Dengan adanya Allah dudukku ini ada. Ketika kita bicara naik Mi'raj kepada Allah, sadar di dalam hati kita bahwa dengan Allah lah ada kalam-kalam ini. Tanpa ada Allah maka tak akan pernah ada kalam. Bila saya tak ada maka tak akan ada pula kalam-kalam ini. Inilah yang dimaksud Mi'raj itu. Ketika kita sholat, hati naik kepada Allah. Mi'raj as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu tempat mi'rajnya orang mukmin, orang yang sudah kembali kepada Allah. Ketika sholat di dalam hatinya terbang menuju kepada, inilah wujud nyatanya wujudullah yang menggerakkan badan, yang merukuk sujudkan badan, yang menguasai badan, yang merasuli badan, yang mengutus badan, yang menyuruh badan untuk apa saja sesuai dengan yang termaktub di dalam doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku semua hanya milik Allah. Inilah yang dimaksud Isra Mi'raj itu. Bukan hanya diperingat-peringati saja, tapi praktekkan kejadian Isra Mi'raj itu di dalam dada kita. Karena seluruh manusia itu wajib bisa Isra Mi'raj. Kenapa? Kalau manusia tidak bisa Isra Mi'raj, maka manusianya hidup terus, tidak akan mati. Maka terbukti manusia itu Isra Mi'raj dari Allah kembali kepada Allah. Hidup ini Allah, ya dimatikanlah manusianya ketika manusianya sudah tak merasa bahwa hidup ini hidupku, bahwa badan ini badanku. Maka manusia sudah melepaskan pengakuan-pengakuannya, sudah melepaskan jabatan-jabatannya, sudah melepaskan kemuliaan-kemuliaannya, sudah melepaskan badan-badannya, sudah melepaskan ilmu-ilmunya, sudah melepaskan amal ibadahnya, kembali menuju Allah. Maka ketika sudah nyata di dalam hati kita, la mawjudan illallah, itulah alam akhirat, itulah alam baqo, itulah alam keindahan, alam ketenangan, dan itulah wadkhuli jannati, dan itulah surga Allah. Bukan surga-surgi yang diidam-idamkan oleh seluruh manusia, yang sebenarnya surganya iblis dan setan, surganya Dajjal yang penuh sesak dengan urusan-urusan cinta dunia. Maka surga Allah, oh ternyata surga Allah itu ketika tiada lagi diriku di hatiku, yang ada hanya Allah. Itulah keindahan, itulah kedamaian, dan itulah lillahi ta'ala. Apapun yang tergerak,
apapun yang berlaku, entah itu duduk, sholat, ibadah, bekerja, ngaji dan sebagainya, semuanya otomatis lillahnya. Kenapa? Karena manusia sudah tak berlaku lagi, karena manusia sudah menyadari bahwa aku hanyalah di Isra Mi'rajkan oleh Tuhanku yang menciptakan aku. Bagaimana mungkin aku dapat mentuhani diriku sementara diriku hanyalah dituhani Tuhanku yang mengadakanku, sedangkan diriku hanyalah dituhani oleh Tuhanku yang menghidupkanku, sedangkan diriku hanyalah dihidupi, dikuasai oleh Tuhanku yang berkuasa atas diriku. Bagaimana mungkin aku bisa linapsi, aku bisa mengaku-akui semua ini menjadi milikku, sementara aku sudah sadar, sudah rela, sudah ridho bahwa Allah Tuhanku, bahwa hidup inilah yang mengadakanku di dunia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tujuannya Isra Mi'raj itu kalau dibahas dengan syariatnya, Nabi Muhammad setelah Mi'raj mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Akan tetapi menurut hakikatnya bagaimana ketika kita sudah Mi'raj, Isra Mi'raj yang seperti dipaparkan demikian, itulah yang dimaksud sholat itu. Jadi duduknya sudah bukan duduk manusianya, melemparnya sudah bukan melempar manusianya, itulah yang disebut sholat. Tapi di dalam syariat dipaparkan, ya inilah oleh-oleh sholat, inilah oleh-oleh dari Mi'raj, oleh-oleh dari ketemu Allah, maka diberlakukanlah syariat, maka diberlakukanlah sholat 5 waktu. Semua hanyalah bayangan-bayangan saja. Jadi ketika kita melakukan sholat 5 waktu tanpa melewati proses seperti prosesnya Nabi Muhammad, proses Isra Mi'raj, maka sholat kita, ibadah kita, kehidupan kita, aktivitas kita selamanya tak akan pernah bisa kembali kepada Allah. Kenapa? Karena kita selama ini tidak mengerjakan kebajikan. Kenapa? Karena kita yang jadi Tuhannya. Jadi kebajikan itu adalah lillahi ta'ala. Ketika Allah sudah berkuasa atas diriku, ketika Allah sudah berkuasa atas hidupku, setelah Allah berkuasa atas apapun yang kukerjakan, itulah yang dimaksud lillahi ta'ala. Maka samalah iman kita dengan imannya para nabi, maka samalah iman kita dengan imannya para rasul, maka samalah iman kita dengan contoh yang sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammad, bukan kau yang melempar, aku yang melempar. Maknanya kita sudah menjadi golongan Muhammad Rasulullah, Muhammad yang diutus oleh Allah, bukan Muhammad yang diutus oleh hawa nafsune dewe-dewe. Inilah makna Isra Mi'raj yang sebenar-benarnya menurut Allah di dalam Al-Quran itu. Maka Allah Maha melihat dan Allah Maha mendengar. Bila sudah dikatakan Maha, berarti tak ada yang bisa melihat lagi kecuali Allah, tak ada yang bisa mendengar lagi kecuali uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga untuk Gus Baha, salam takzimku selalu kepada panjenengan. Alhamdulillah, sebelum kita akhiri kajian di pagi yang indah ini, marilah kita gembahkan salawat dhalimin taful bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وأسقي للظالمين بظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأسقي للظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا محل المشكلات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع البريات اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام بجاه سيد المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آخر كلام السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.